Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Makam Romo M. Semono Sastro Hadijoyo. Mengapa saya terusik ke situ? Kebetulan ini masih bulan Maret dan kemarin saya juga ke makam Romo Heru Cokro Semono, istilahnya sedo pada tanggal 3 Maret 1981 bertepatan pada hari Selasa Pon. Kemarin saya ke sana, teringat sekali pada waktu sugengnya Romo Semono. Dulu sering terdengar Sekar Dandang Gulo atau Odo-odo Giriso dari Kunci yang sering dikumandangkan. Sekarang Dandang Gulonya. Pramanungsa bisa muna-muni iku sangka obah musiking rasa lati bisa ngunekake tutuk minangka lurung iku kabeh karsaning urip kang gawe gelar kang dadi panuntun mula sira darbe karsa awit jeneng sira kalungguhan urip kang ngrengga ragani Dulu sering terdengar tembang Dandang Gulo yang dikumandangkan oleh Suwargi Ibu Condro Lukito dan juga Mas Herman Pratikto dan Mbak Retno Dewati. Pada waktu itu saya sudah di sana. Memang kita kalau melihat makam Romo Semono itu pasti kita teraspirasi oleh wewangunan makam itu. Pasti ada yang menilai bagaimana pada waktu sugengnya kalau yang tidak menangi sugenge Romo Semono. Makam dibangun di atas tanah di wilayah Desa Trirejo oleh panjenengane Ibu Tumirin, Ibu Romo Semono yang kedua, yang sekarang juga sudah suwargi. Pada waktu itu yang membangun makam yaitu anemernya Bapak Y.Y. Sukardi, Bapak Yohanes Yusef Sukardi, dibantu oleh Bapak Murni, dibantu oleh Bapak Esmadi.
Bapak Soekardi dan Bapak Murni itu sekarang ini dalamnya di Kelapa II, Bapak Ismadi di dalam di Wates di daerah Kulon Progo. Di samping itu banyak sekali yang membantu, ada dari Ngawi, ada Mbak Mini, ada Mas Gatot, istrinya, dan juga ada Mas Marji yang dari Tulungagung, sehingga Mas Marji bisa mempunyai istri di Kalinongko, putu daripada Bapak Harjo Sarono. Pada waktu itu sudah, mari kita rapat ditentukan penentuan makam Romo Semono modelnya seperti apa. Hasil sarasean itu diantaranya ada Pak Kardi, ada Pak Pangat yang sebagai penghubung daripada Ibu Tumirin, itu jembatannya Ibu Tumirin dan Poro Kadang. Dan juga banyak yang hadir di situ, ada Pak Kuntoyo, ada Mas Herman. Akhirnya kita memutuskan bersama-sama, Romo Semono itu sedo sudah membawa ukuran makam. Sedo tanggal 3 Maret atau 3 bulan 3. Lalu kalau 3 kali 3 berapa? 9. Berarti kita membuat ukuran 9 kali 9. Ketemu angka 81. Persis seperti tahunnya. Jadi tanggal 3 bulan 3 1981. Jadi 9 kali 9 mendapatkan angka 81. Jadi ukuran makam itu sisi kali sisi 9 kali 9. Anemernya Bapak Soekardi. Ini saya meluruskan sejarah supaya sejarah itu tidak simpang siur. Karena saya yakin, karena megahnya makam, karena karismanya Romo Semono, itu biasanya ada kata-kata bebasan Jawa, unda ing warta sudane kiriman. Nek pawarta ditambah, wis ora ngerti, senajan belum tahu, pasti dikembangkan yang bukan-bukan. Tapi kalau dititipi barang atau mungkin uang, malah sudo. Jadi unda ing warta sudaning kiriman. Itu. Jadi pada waktu itu sudah ditentukan lebar makam itu 9 kali 9. Lalu juga di dasarnya sudah dicor dengan 6 besi dan diberi silang dari pojok ke pojok di silang besi yang kuat sekali itu sebenarnya. Dan disitulah dimakamkan Bapak M. Semono Sastro Hadijoyo. Kayu jati sudah ada, sudah disiapkan, tetapi karena ada yang pecah, ada yang kurang baik, akhirnya diganti total. Mengambilnya atas dasar dari rembugan, mengambil dari Bluro. Pada waktu itu oleh Insinyur Cokro. Banyak sekali lah yang mendukung, memberi bantuan. Ini para putra semua berjibaku untuk membangun makam
Romo Semono. Itu tanah ikut wilayah desa Lirjo, dan makam itu diperintahkan untuk membangun oleh Suwargi Ibu Tumirin yang pada waktu itu lenggahnya di Wetan Pasar Sejiwan. Memang kalau orang dari luar agak jauh, yang dilihat adalah cahayanya. Di sana ada sinar, orang berdatangan ke situ. Tapi yang ada di situ bukannya kita memandang sinar, mengkaji sinar, tapi malah apa yang ada di wilayah situ saja atau apa yang kena sinar itu. Jadi mari kita bersama-sama, karena makam sudah dibuat, sudah dibangun, ibaratnya kita sudah membuat monumen, itu dijaga bersama-sama, masalah keuangan monggo yang adil, dan nanti untuk membangun, untuk rehab, bagaimana yang perlu didandani. Otomatis pasti kita itu akan menginginkan bagaimana sebenarnya Romo Semono. Romo Semono itu biasa-biasa saja sebenarnya. Hanya kadang-kadang kabar kabur yang tidak karu-karuan, yaitu seperti yang saya sampaikan, unda ing warta sudaning kiriman, akhirnya belum pernah ketemu saja sudah bisa dongeng. Romo Semono, apa yang disampaikan itu serba pasti, tidak ada hal-hal yang kurang pasti. Jadi monggo tentang hal ini kita kaji bersama-sama. Kalau yang mengatasi tentang makam untuk bisa membuat tempat itu aman dan damai dan bisa bersih, itu ya monggo silahkan. Kita ini seneng kalau suasana itu suasana yang tentram, jangan sampai memalukan Romo Semono. Di situ juga terbangun juga ada yayasan Nunggal Roso dan sebagainya, ada yayasan, di sana juga ada tempat untuk istirahat, di sana juga ada museum wayang, karena Romo dulu juga senang sekali dengan wayang. Dan sekarang yang dibangun sebelah atasnya lagi itu ada bangunan yang sangat lebar besar. Itu monggo kita nikmati bersama-sama agar suasana di tempat itu bisa nyaman, tidak terjadi pertengkaran. Semoga hal itu, sejarah yang saya sampaikan itu, saya benar-benar menangi, saya benar-benar terlibat di situ, jadi tidak macam-macam, tidak saya tambahi, dan yang lain dan yang lain. Kiranya hanya itu. Di tempat saya saja ada foto saya bersama-sama dengan Romo Semono itu pada tahun 1972, itu waktu itu fotonya hitam putih, itu ada juga saya bersama di situ. Kiranya hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf yang seterusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.